Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan gimana sih cara ibadah umroh. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and comment. Mari ke videonya. Sebelum lanjut ke videonya, terlebih dahulu kita ketahui bahwasannya dalam ibadah umroh itu ada 3 pendapat dari 4 imam mazhab. Yang pertama, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasannya rukun ibadah umroh itu terdiri dari 1, yaitu tawaf. Sedangkan menurut Imam Ahmad dan Imam Malik berpendapat bahwasannya rukun ibadah umroh itu terdiri dari 3. Yang pertama, ihram, kedua, tawaf, ketiga, sa'i. Dan menurut Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwasannya rukun ibadah umroh terdiri dari 4. Yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, dan yang keempat tahallul. Jika seorang akan beribadah umroh, dianjurkan mempersiapkan diri sebelum berihram dengan mandi. Sebagaimana orang yang mandi junub, memakai wangi-wangian yang terbaik jika ada memakai pakaian ihram. Pakaian bagi laki-laki terdiri dari 2 kain. Yang pertama, kain yang pertama digunakan untuk sarung, dan kain yang kedua sebagai penutup pundak. Dan bagi wanita memakai pakaian yang sudah disyariatkan. Sebelum pelaksanaan ibadah umroh, terlebih dahulu seseorang melafazkan niat berumroh atau niat berihram. Dengan niatnya, nawaitul umroh wa ahramtu lillahi ta'ala labbaikallahumma umroh. Kemudian berihram dari mikot yang telah ditentukan dengan mengucapkan labbaik Allahumma umroh. Lalu dalam perjalanan menuju kota Mekah, perbanyak membaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamdah wal ni'matah laka wal mulk la syarikalah. Jika memungkinkan, sebelum masuk Masjidil Haram dianjurkan untuk mandi. Sebelum memasuki Masjidil Haram, Rasulullah SAW mengajarkan kita doa Allahumma tafli abwaaba rahmatik, dan tidak perlu melaksanakan sholat tahiyatul masjid dan langsung melaksanakan tawaf. Dan pertama kali melihat Ka'bah, kita disunahkan untuk berdoa seraya mengangkat tangan. Doa yang telah diajarkan Sayyidina Umar bin Khattab. Dengan doanya, Allahumma antas salam wa minkas salam fahina rabbana bissalam. Setelah itu langsung saja melaksanakan tawaf sebanyak 7 putaran. Bagi jamaah laki-laki, sebelum melakukan tawaf, maka ia terlebih dahulu melakukan ittiba, yaitu memasukkan salah satu sisi kain ihram dari bawah ketiak yang kanan, lalu meletakkan ujungnya di atas pundak kiri, sehingga pundak kanan terbuka, pundak kiri tertutup. Tawaf kita mulai dari rukun Hajar Aswad atau tempat yang sejajar dengannya. Untuk mengetahui letak yang sejajar dengannya, kita bisa melihat lampu warna hijau yang telah ditentukan. Kemudian kita disunahkan untuk mengusap Hajar Aswad dengan membaca Bismillahi Allahu Akbar. Jika tidak memungkinkan, cukup melambaikan tangan dan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Pada putaran Akbar. pertama sampai putaran ketiga, laki-laki disunahkan untuk berlari-lari kecil. Kemudian pada putaran keempat sampai putaran ketujuh berjalan seperti biasa. Dan pada saat tawaf disunahkan untuk berzikir, berdoa. Tidak ada zikir tertentu, namun kita bisa membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, atau juga bisa membaca subhanallah walhamdulillah
wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ketika kita sampai ke rukun yamani, kita disunahkan untuk mengusap rukun yamani. Namun apabila tidak bisa, tidak perlu memberi sebuah isyarat. Ketika kita berjalan dari rukun yamani ke rukun hajar aswad, pada setiap putaran kita disunahkan mengucapkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Setelah tiba di rukun hajar aswad, kembali lagi kita mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar dengan seraya memberi isyarat tangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bismillahi Allahu Pada putaran Akbar. kedua dan ketiga, lakukanlah hal yang sama seperti putaran yang pertama. Namun pada putaran keempat dan ketujuh, yang semulanya laki-laki itu berlari kecil pada putaran 1 dan ketiga, maka pada putaran keempat dan sampai ketujuh berjalan seperti biasa. Pada putaran terakhir, sampainya di hajar aswad, kita tidak perlu lagi mengangkat tangan dan memberi isyarat. Namun kita langsung bisa menutup kedua pundak kita dengan kain ihram. Setelah itu, kita langsung saja ke makom Ibrahim dan mengucapkan wattahizu min makom Ibrahim musalla. Wattahizu min maqami Ibrahim musalla. Maka setelah itu kerjakan sholat 2 rakaat di dekat makom Ibrahim. Jika tidak mendapati tempat di makom Ibrahim, di dekat makom Ibrahim, maka sholatlah di mana saja ada tempat di sekitaran Masjidil Haram. Setelah melaksanakan sholat 2 rakaat di makom Ibrahim, kita dianjurkan untuk meminum air zam-zam dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an min kulli da'. Ibadah selanjutnya yang kita lakukan adalah sa'i. Sa'i adalah kita berjalan dan berlari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Ketika mendekati Bukit Sofa, kita dianjurkan untuk membaca Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Setelah membaca Inna sofa wal marwata min sya'airillah, kita membaca Abda'u bima bada Allahu bih. Dibaca hanya 1 kali dan tidak dibaca apabila mendekati Bukit Marwah dan kembali ke Bukit Sofa. Abda'u bima bada Allahu bih. Saat berada di Bukit Sofa, menghadaplah ke arah Ka'bah, dan jika memungkinkan, Rasulullah mengajarkan kita doa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, anjaza wa'dah wa nasra 'abdah wa adda zandahu wa hazamal ahza bawada. Setelah membaca zikir tadi, kita dianjurkan membaca doa dalam hal kebaikan. Setelah membaca doa, kita ulangi zikir tadi sebanyak 3 kali. Setelah kita membaca zikir, maka kita turun dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah. Untuk yang laki-laki, dalam perjalanan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, berlari kecil dibasahi dengan zikir yang diucapkan, yaitu Allahumma gfir warhamu wa anta a'zul akram. Allahumma gfir warhamu wa anta a'zul akram. Sesampainya di Bukit Marwah, kita berzikir dan berdoa seperti apa yang kita lakukan pada saat di Bukit Sofa, diulangi sebanyak 7 kali dan berakhir di Bukit Marwah. Setelah putaran ke-7 sa'i yang berakhir di Bukit Marwah, kita langsung turun tanpa menghadap Ka'bah dan berzikir. Setelah sa'i berakhir,
kita melaksanakan tahlul, yaitu memotong rambut atau mencukur rambut. Tahlul atau mencukur rambut bagi laki-laki yang lebih afdol adalah mencukur habis sampai gundul, karena Rasulullah mendoakan 3 kebaikan bagi orang yang mencukur habis rambutnya. Dan sementara yang memotong sedikit, Rasulullah hanya mendoakan 1 kebaikan baginya. Setelah tahlul, maka selesailah pelaksanaan ibadah umrah kita. Setelah tahlul, kita bisa melaksanakan apa yang sebelumnya tidak boleh kita lakukan ketika ihram, maka setelah tahlul dibolehkan. Dimulai dari ihram, tawaf, sa'i hingga tahlul, maka berakhirlah pembahasan mengenai tata cara ibadah umroh. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slebeo.